Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian di dalam RHS Renungan Harian Sulung Faith at Home. Ialah kita terus iman kita bertumbuh di dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari demi hari kami betul merasakan bagaimana tangan Tuhan memimpin kami dalam setiap melewati pergumulan-pergumulan hidup kami. Kau berikan kekuatan, bahkan Kau berikan kemenangan untuk kami boleh bersyukur dan memuji kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan kami yang luar biasa, yang kami sembah. Bapa kami dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menuntun ibadah kami. Berkati firman Tuhan hari ini, berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, kita tetap di dalam Yohanes 4 ayat 23. Ya, nggak bosen ya, karena ayat ini luar biasa untuk kita gali terus ya. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, Tuhan Yesus menyatakan menyembah dalam roh kemarin, dan sekarang menyembah dalam kebenaran. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, apa yang dimaksudkan di dalam kebenaran itu? Mengapa menyembah Allah itu di dalam kebenaran? Kenapa saudara? Karena Allah adalah kebenaran. Saudara, ini prinsip yang tidak dapat diganggu-gugat, prinsip yang mutlak bahwa Allah adalah kebenaran. Kebenaran menjadi salah satu sifat Allah. Selain Allah itu adil, Allah itu baik, Allah itu kudus, Allah itu penuh kasih. Dia adalah kebenaran. Allah adalah kebenaran. Maka semua penyembah-penyembah yang menyembah kepada Allah, mereka semua harus ada dalam kebenaran. Saudara, saya ulang lagi saudara, ya apa? Penyembah-penyembah yang menyembah kepada Allah, dia harus ada di dalam kebenaran. Mutlak ada dalam kebenaran Allah. Tidak bisa tidak kalau mau menyembah kepada Allah yang benar. Dan oleh karena itu sekarang kita lanjutkan, apa kalau kebenaran itu? Kalau ditanyakan, bukankah itu pertanyaan Pontius Pilatus kepada Tuhan Yesus waktu Pontius Pilatus mengadili Tuhan Yesus? Apakah kebenaran itu? Dan di sana Tuhan Yesus tidak menjawab. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus sudah berkali-kali, dan saya percaya Pilatus pun sudah dengar bahwa Tuhan Yesus sudah berkali-kali mengajarkan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, dengan jelas sekali Tuhan Yesus dimanapun saja berada, dia berkali-kali juga mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah yang membawa engkau datang kepada Bapa. Maka Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dan karena dia adalah kebenaran, ibadah itu apa? Menyembah Allah dalam kebenaran. Menyembah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyembah Allah di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat bagi semua umat manusia yang percaya kepadanya. Maka saudara, yang namanya ibadah, fokus ibadah itu hanya pada kebenaran Allah.
Di dalam menyembah tidak ada hal-hal lain yang dapat disembunyikan di hadapan Allah. Semuanya, saudara, ketika kita menyembah kepada Allah, semuanya terbuka. Yang ada dalam hati kita yang balik dalam, yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam kelakuan kita, apapun, bahkan ada yang saya sembunyikan di mana orang lain tidak tahu. Hati-hati ketika kita menyembah kepada Allah, Dia tahu segala kehidupan kita. Kita terbuka di hadapannya. Oleh karena itu fokus ibadah hanya ada pada kebenaran Allah. Dan kalau pada kebenaran Allah, maka saudara, apa inti ibadah itu? Inti ibadah kita harus datang kepada Allah, berani, jujur, dan terbuka. Berani untuk apa? Mengakui segala dosa kita. Datang di dalam ibadah Allah untuk membereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara, ini mutlak, saya katakan mutlak, sangat penting sekali masalah dosa di dalam ibadah. Oleh karena itu, begitu pentingnya itu, Allah itu menjadi manusia. Allah itu datang, Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk membereskan dosa-dosa kita, sehingga ibadah kita kepada Allah di dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki. Saudara, itu adalah ibadah. Oleh karena itu, ibadah yang berfokus kepada kebenaran Allah, maka pengakuan dosa itu betul-betul harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa, saudara? Karena pengakuan dosa kita, kebobrokan hidup kita, kebejatan hidup kita yang jadi batu sandungan di mana-mana, entah sadar atau tidak, bahwa hidup kita memang tidak benar, memang sudah dikuasai dosa. Mari kita bawa datang kepada Tuhan dalam ibadah. Dan ketika kita bawa kepada Dia, saudara, apa yang terjadi? Pengakuan dosa yang sungguh-sungguh itulah yang mendatangkan pengampunan dan penyucian dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengampuni kita, Tuhan Yesus yang menyucikan hidup kita. Yohanes berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia menyucikan hidup kita, Dia mengampuni dosa kita, dan Dia memimpin hidup kita di dalam kebenaran, menyucikan kita dari segala kejahatan yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, yang berarti di dalam ibadah harus ada di dalam kekudusan Allah. Sekali lagi, saudara, ibadah yang benar adalah ibadah yang di dalam ibadah itu saya membawa kekudusan Allah. Allah yang kudus mau bersekutu dengan umatnya yang sudah dikuduskan. Sekali lagi, saudara, Allah yang kudus mau bersekutu dengan umatnya yang sudah dikuduskan. Itu adalah ibadah di dalam kebenaran. Maka mari kita renungkan, untuk kita betul-betul mengenali ibadah kita, apakah ibadah kita sudah ada dalam kebenaran. Arti kebenaran itu apa? Saya dibenarkan, saya dikuduskan, hidup saya di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah pujian ini, Yesus, Engkau jalan, kebenaran, dan hidup, menjadi bagian di dalam renungan kita hari ini bersama Bapak Niko. Yesus jalan,
Saudara, hanya melalui Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dikasihinya, yang ditebusnya, yang sudah diampuni dosanya. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Pada saat kita menyembah Allah, maka kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus untuk bisa menyembah Allah dalam kebenaran. You follow me. Apakah engkau percaya? Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Luar biasa Tuhan, bahwa menyembah Allah adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran itulah Tuhan Yesus yang datang, yang menyucikan kami, yang membereskan segala dosa-dosa kami yang tidak mungkin dapat kita bereskan, dapat kami bereskan, dapat aku selesaikan. Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau yang menebus kami, yang mengampuni kami, yang betul-betul mencabut akar dosa kami yang membinasakan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak Allah yang Engkau tebus. Ketika kita mati meninggalkan dunia ini ya Tuhan, di sanalah rumah Bapa yang penuh kemuliaan sudah Engkau sediakan, bukan dalam kebinasaan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami terus kami lakukan di dalam roh dan kebenaran. Yang mohon anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, lindungi kami daripada yang jahat, untuk tidak jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, tuntun hidup kami dalam kebenaran. Diri kami sebagai suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, sahabat, siapapun Tuhan, tuntun kami Tuhan, tuntun kami untuk jalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami, usaha pekerjaan kami, sekolah anak-anak kami, kuliah anak-anak kami, pekerjaan kami, Engkau sertai rumah tangga kami, Engkau sertai bangsa dan negara kami Tuhan. Kasihanilah Tuhan, lindungi bangsa dan negara kami dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, sampai jumpa dalam RHS Renungan Harian Sulung. Faith at Home. Tuhan memberkati.